teman-teman, selamat siang. Balik lagi sekarang kita di channel YouTube-nya Dr. James. Apa channelnya namanya? Sasahara. Udah subscribe belum? Harus subscribe ya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Dr. James nih. Gimana dok kabarnya siang ini? Sehat lah. Sehat ya dok. Poli banyak dok pasiennya? Hari ini kan hari pendek itu loh, Jumat. Jadi pasiennya nggak begitu banyak, jadi saya ada waktu untuk sedikit ya berbagi dengan Sasahara Friends. Ya, kita kan? ngobrol-ngobrol nih, mumpung ada waktu Dr. Jamesnya ya. Kita bahas GERD kali ya dok, karena kan lagi booming nih di remaja-remaja gitu kan dok. Oh gitu. Iya banyak gitu. Sebenarnya GERD itu apa sih dok? GERD itu kan, itulah singkatan si GERD itu dari Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi suatu keadaan di mana asam lambung itu berbalik, regurgitasi namanya, balik ke atas itu loh. Keadaan kalau dia berlangsung lama ya, esofagus itu akan mengalami iritasi, bisa mengalami struktur penyempitan ya, dan ada satu lagi sakit yang namanya esophagus Barrett. Itu kalau esophagus Barrett itu inflamasi jangka panjang di bagian bawah dari esofagus. Nah, keadaan itu bisa bisa menyebabkan sel-sel esofagus mengalami perubahan dan menjadi kanker. Itu yang paling itu ya, paling parah ya, dari ya. GERD itu. Kemungkinan terparah ya dok. Kemungkinan terparah. Supaya nggak menuju parah itu kita harus menghindari apa dok? Ya banyak yang harus dihindari kalau orang GERD kan biasanya makan makanan yang tidak merangsang, ya, jadi jangan makan makanan yang merangsang, pedas-pedas ya, bagi orang yang nggak tahan itu loh. Iya benar. Terlalu asam juga nggak boleh ya dok. Asam atau orang dengan stres juga bisa. Kalau pola istirahat juga mengaruh. Nah, pola istirahat. Jadi orang kalau istirahat, orang GERD yang selalu GERD itu harus istirahat. Jadi makan kira-kira sekitar 2-3 jam lah, baru dia tidur. Jadi makan malam jangan. Kan kita paling enak itu habis makan terus langsung tidur kan? bener dok. Kebiasaan kita kan? Iya dok, bener dok. Makan langsung tidur. Nah padahal makan itu harusnya paling bagus setelah 3 jam. Oh jadi habis setelah 3 jam baru dia lewat makanan ya, dari lambung, baru bisa istirahat. Oke. Tapi kalau kurang dari waktu itu, nah kita paling enak itu habis makan itu paling enak ikan tidur. Bener dok. Iya nggak? Ngantuk dok. Ngantuk kan habis makan makanan enak, iya, bener, ngantuk kita. Dan tapi kita dok, ingin tidur. Kalau misalkan kita sering menahan lapar, itu bisa juga nggak sih dok? Sering menahan lapar, iya. Ya itu sebenarnya menunda-nunda makan gitu. Menunda makan sih jarang sih GERD begitu, itu lebih banyak ke arah ada istilahnya dispepsia ya. Jadi asam di lambung aja, jadi asam tidak berbalik ke atas, tapi asam di lambung aja kan. Di lambung juga kalau perut terlalu asam ya, perut kosong dan asam keluar terus bisa membuat rasa tidak nyaman itu loh, tidak enak di perut. Tapi kalau GERD itu berbalik, jadi istilahnya penurunan tonus dari sphincter esofagus bagian bawah. Jadi tonus di situ menurun, akibatnya asam itu balik naik ke atas. Itu yang menyebabkan nyeri ulu hati ya dok ya? Bukan, iya di ulu hati di atas, namanya heartburn, jadi bisa naik ke atas. Iya benar dok. Tapi kadang-kadang juga tidak terasa di ulu hati, tapi dia langsung terasa kayak terbakar itu loh terbakar di dada ya, dok? Dan bisa sampai naik ke atas. Kadang bisa juga menyebabkan batuk karena membuat iritasi sampai ke atas kan. Iya benar dok. Berarti cukup bahaya ya dok ya kalau GERD tidak ditangani ya dok? Ya, yang tadi pokoknya makan yang aman ya, makan yang tidak merangsang. Kalau orang gemuk harus menurunkan berat badannya. Tidur kalau boleh setelah 2-3 jam setelah makan. Jadi jangan habis makan terus langsung tidur. Itu membuat kebiasaan kurang bagus ya. Ya benar. Jadi kadang kita kan paling enak gitu, habis makan terus langsung tidur, itu langsung ya itu makanan masih di lambung, makanan bisa balik. Iya benar dok. Mungkin itu aja ya bisa kita ngobrol hari ini. Siap dok. Jelas banget dok. Jelas ya. Jelas dokter. Mantap ya. Mantap dok. Ikuti terus di channel Sasahara.